bimbingan di kelas. Bu Neni siapnya hari apa? Jam berapa? Selasa jam 9 pagi. Oh, hari Selasa jam 9 pagi. Baik. Nanti hari Selasa besok ya, berarti kita akan melakukan supervisi akademik di mapel panjenengan matematika di kelas 10. Kelas 10 TKI 1. Baik, nanti berarti kita hari Selasa melakukan supervisi akademik di kelas 10 TKI 1. Bu Neni siap ya nanti untuk disupervisi ya? Siap melaksanakan. Baik, terima kasih. Baik, Bu Neni bisa kembali ke tempat lagi, ke kelasnya lagi. Nanti kita besok hari Selasa melakukan supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin berdoa dulu. Mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Saya dibantu dengan mengisi doa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 19 Januari ya. Saya absen satu persatu. Ahmad Rehan, Ahmad Bima, Muhammad Naufal Hakim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk penguatan proyek profil Pancasila, silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Farah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dulu waktu di SMP pernah nggak belajar ini? Yang apa? Dua variabel ya. Jadi SPR DW. Sebelum belajar ke SPR DW, saya ingatkan lagi. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Ingatkan kalian bagaimana cara menyelesaikan SPR DW? Masih ingat? Ada berapa cara? Berapa? Dua. Apa itu? Apa? Eliminasi sama substitusi dan ditambah metode gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Apabila SPR/DW itu ditambah satu variabel, maka menjadi SPR/DW, yaitu 3 variabel.
visual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, makanya kita pakai SPL. Saya punya Adresepsi itu sebuah toko alat tulis dan menjual paket dan menjual alat tulis paket A dan harga 18.000. Terus berisikan 5 buku tulis dan 2 pensil. Paket B berisikan sebuah buku tulis dan 2 pensil. Dihargai atau seharga 10.000. Berapakah harga dari masing-masing? Terus metode apa saja yang digunakan untuk mencari solusi SPLDP? Coba dari kalimat sehari-hari ini, pernah nggak kalian mengalaminya? Kira-kira siapakah yang bisa menyimpulkan dari kalimat itu atau dari pertanyaan itu? Ya, Sisilia. Permasalahan tersebut termasuk sistem kesamaan linier dua variabel. Terdapat 2 paket alat tulis yang dijual, yaitu paket A 18.000 dan paket B 10.000. Ya, betul. Jadi di sini terdapat apa? Solusinya dengan apa? Ini kalimat ini adalah masuk di dalam SPLDP dan ada 2 paket, yaitu paket A seharga 18.000 dan paket B seharga 10.000. Ada lagi yang mau nambahi? Metode apakah yang digunakan? Ya, 5. Dengan memisahkan X untuk tulis, Y untuk pensil, sehingga dapat persamaan paket A 5X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Paket B X ditambah 2Y sama dengan 10.000. Untuk mencari harga tuan dari buku tulis dan pensil dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Ya, tadi ada 2 paket kan? Ini 5 paket A. Persamaannya gimana? 5X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Pertama-tama dimisahkan dulu ya. Dimisahkan X untuk buku tulis dan Y untuk pensil. Nah, paket B X ditambah 2Y sama dengan 10.000. Tadi temannya Cecilia sudah menyebutkan paket A harganya 18.000, paket B harganya 10.000. Sehingga soal ini, soal SPLDP ini bisa dikerjakan dengan cara apa? Dengan cara apa? Eliminasi dan substitusi. Sebelum kita berangkat ke SPLDP, kita harus sudah paham yang namanya SPLDP. Nah, ini tadi sebagian sudah memahami tentang SPLDP. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel berdasarkan persamaan linier 2 variabel dengan dapat. Hari ini kita belajar dengan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama nanti orientasi masalah. Nanti Bu Neni akan menayangkan sebuah video untuk kalian amati. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti membentuk kelompok ya, membentuk kelompok untuk
mengatasi masalah. Ada suatu masalah. Silakan diamati dulu ya. Tahu ketingkatan berapa, gimana cara melakukan? Sudah itu bisa memahami dari tadi video tadi. Ada 3 anak ya, ada Jessica, ada Clarissa, ada Mabel. Pergi ke mereka membeli apa? Mungkin ada yang bisa menganalisa dari masalah tadi. Ya, Kapra. Satu biskuit membayar 3.000. Jessica membeli 3 roti, 3 biskuit dan membayar 8.000. Mabel membeli 1 air mineral, 1 roti dan 3 biskuit membayar 8.500. Kemudian misalkan untuk air mineral, ini untuk roti, dan untuk biskuit sehingga dapat variabel. Terdapat 3 variabel karena masing-masing anak membeli air mineral, roti, sama biskuit. Nah, ini 3 variabel. Kalau misalkan dalam variabel X dan Y, air mineral tadi untuk apa? X ya. Terus Y untuk roti dan Z untuk biskuit. Sehingga Jessica tadi apa? Membeli 2 roti, 2X berarti ya 2X ditambah 3Y ditambah 1 biskuit Z ya. X untuk apa? Air mineral. Y untuk apa? Roti. Terus Z untuk apa? Biskuit. Sehingga tadi Jessica membayar 9. Apakah kesimpulan dari itu semua? Mungkin ada yang bisa? Ya, Fitri. Persamaan Clarissa 1X plus 2Y plus 1Z sama 9.000. Jessica 2Y plus 3Z sama dengan 8.000. Sehingga terdapat 3 persamaan. Nah, jadi kalau kita tuliskan Y 2 3 ya, 3 variabel. Karena ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, kenapa kok ada 3? Ini ada 3 namanya ya. Ada Jessica, ada Clarissa, ada. Jadi lebih dari 1 persamaan. Jadi kalian sudah bisa menganalisis masalah dari soal cerita dibuat ke persamaan atau dimodelkan ke STR-TP. Nah, selanjutnya silakan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya masih tentang STR-TP. Silakan berkelompok masing-masing 5 orang. Ya, yang jawab dapat reward ya. Saya akan membagikan lembar untuk dikerjakan. Yang pertama di LKPD tertulis isikanlah identitas kalian di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kerjakan dalam waktu 30 menit. 30 menit. Ya, baca dulu petunjuknya. Setelah itu dibuka lembaran yang ini.
Sudah selesai. Maka yang mau maju presentasi nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah pertama. Anak-anaknya. Contoh pertama berisi 30 apel, 5 buah jeruk, dan 2 buah salak. Contoh kedua berisi 2 buah apel, 3 buah jeruk, dan 4 buah salak. Sedangkan contoh ketiga berisi 6 buah apel, 2 jeruk, 1 buah buah salak. Harga tiap anak berbeda-beda. Contoh pertama 1.500, harga contoh kedua 3.500, dan harga contoh ketiga 2.500. Contoh pertama, tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas. Contoh pertama, 3 apel, 5 jeruk, 1 buah salak. Harganya 17.500. Contoh kedua, 2 apel, 3 jeruk, 4 salak. Harga 13.500. Contoh ketiga, 6 apel, 1 jeruk, 1 salak. Harga 17.500. Buat pemisalan variabel yang menyatakan jenis buah. X banyaknya buah apel, Y banyaknya jeruk, Z banyaknya salak. Ketiga, nyatakan banyak jenis buah tiap kantong dan harganya. 3X tambah 5Y tambah 2Z tambah 17.500. 2X tambah 3Y tambah 4Z tambah 13.500. 6X tambah Y tambah Z tambah 12.500. Contoh 4, lihat tanggal 3 persamaan yaitu X 3X tambah 5Y tambah 2Z tambah 12.500. 2X tambah 3Y tambah 4Z tambah 13.500. 4X tambah Y tambah Z tambah 100.500. X banyaknya apel, Y banyaknya jeruk, Z dan banyaknya salak. 3X tambah 5Y tambah 2Z sama dengan 17.500. 2X ditambah 3Y tambah 4Z sama dengan 13.500. 6X ditambah Y tambah Z sama dengan 17.500. Mungkin ada kelompok lain yang mau nambahi. Tadi kelompok 2 sudah menjelaskan masalah 1 dengan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah keempat. Kira-kira adakah yang beda jawabannya dengan kelompok 2? Gimana? Hasil dari kelompok 2 apakah sama dengan kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, dan 5? Sama berarti ya. Jadi sudah tidak ada yang nambah ya. Jadi sudah benar. Untuk X adalah banyaknya apel, Y adalah banyaknya jeruk, dan Z adalah banyaknya salak. Sehingga tadi Bu Joko untuk anak-anaknya mendapat persamaan 3X plus 5Y plus 2Y sama dengan 17.500. Ini kantong pertama. Kantong kedua berisi 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 13.500. Terus kantong ketiga berisi 6X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12.500. Sampai sini dulu, nanti langkah berikutnya dilanjutkan oleh kelompok 1. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apakah langsung dari tiap variabel tersebut satu dari setiap variabel. Berdasarkan angka 5 digunakan permasalahan tersebut merupakan SPR. Untuk langkah 5 dan langkah 6 tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Langkah 5 jumlah persamaan yang didapat berapa? Bukan Sama ya? Terus berapakah jumlah variabel yang digunakan? Mana variabelnya? Nah, ini ya. X, Y, dan Z. Terus berapakah pangkat dari tiap variabel? 1. Jadi ini pangkatnya semuanya 1. Sehingga langkah 6 tadi kelompok 1 simpulannya apa? Merupakan SPRDB. Apa itu SPRDB? Sistem persamaan linear 3. Jadi persamaan yang dikerjakan tadi merupakan SPRDB. Ya, dari kelompok kedua setelah tadi kalian mendapatkan mengerjakan diskusi tentang LKPD-nya, yang masalah yang ada di LKPD, pembelajaran hari ini tentang SPRDB, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Pak ya. Ya, apa itu? Ya. Kesimpulan hari ini didapat bentuk umum SPRDB adalah AX plus BY plus YZ sama dengan B, di mana A, B, C adalah koefisien dan X, Y, Z apa? Variabelnya, dan D adalah konstan. Ya. Dari sini ya, umumnya adalah AE plus BD plus CD sama dengan B. A, B, C adalah koefisien. X, Y, Z adalah koefisien. D adalah konstan. Sampai berarti tidak ada variabel. Nah, terus langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk menyusun sistem persamaan linear 3 variabel ya? Belum. Langkah-langkah untuk menyusun sistem persamaan linear 3 variabel apa saja yang diperhatikan? Ya, pertama menuliskan informasi dari masalah. Ya. Yang kedua, misalkan ya, misalkan variabelnya. Yang ketiga, yang keempat, sehingga diperoleh suatu sistem persamaan. Jadi ada berapa persamaan? 3. Langkahnya yang 4 ya. Persamaan ada 3. Refleksi hari ini.
Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Jadi sangat istimewa ya. Dapat 5 bintang. Nah, sebelum kita evaluasi, kita breaking dulu ya, biar lebih fokus untuk mengerjakan evaluasi. Ya, ayo kita mulai dulu. Masih ingat? Apa? Semut, terus gajah, ular, semut, gajah, ular, ya, ular kan pendek, tapi nah ini silakan HP-nya dibuka, linknya sudah saya kirim di grup ya. Silakan dikerjakan evaluasinya dalam waktu 10 menit ya, ini tinggal 10 menit ya. Dan bisa dikerjakan evaluasinya. Pembelajaran hari ini, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, saya mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya masih SPR ini, tapi kita sudah menginjak ke penyelesaian SPR ini dengan 3 metode: eliminasi, substitusi, dan ini pertemuan selanjutnya itu ya, silakan dipelajari di buku paketnya materi selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, kita berdoa supaya berpercaya masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah. Ada waktu untuk saya konsultasi masalah pembelajaran saya di kelas. Oh gitu. Saya lagi nganggur juga kok, tadi cuma lihat-lihat tugas anak-anak aja. Kemarin itu saya sudah melaksanakan pembelajaran observasi di kelas. Ternyata anak-anak itu waktu pembelajaran matematika dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel itu kok dalam kelompok mereka itu tidak bisa antusias dalam mengikutinya. Setelah itu juga anak-anak kurang kompak dalam diskusi dengan kelompoknya. Mungkin Pak Zulman punya usulan untuk saya gimana? Baik Bu Neni. Bu Neni hari ini kan mengajar di kelas 10 PKI tadi, kelas matematika. Oh ya, apakah Bu Neni ketika mengajar itu anak-anak itu memang bermain sendiri atau tidak?
bagaimana jika Bu Nini dari mereka kan banyak menggunakan gadget ya, apakah Bu Nini bisa nanti itu bagaimana cara gadget itu kemudian menunjang pelajaran Bu Nini matematika? Mungkin Bu Nini bisa mengasih ice breaking dulu atau bagaimana memanfaatkan teknologi mereka. Menurut Bu Nini bagaimana? Jadi intinya gini, anak-anak itu sebelum awal pembelajaran itu kita motivasi dulu. Mungkin kita bisa memberikan ice breaking dulu. Setelah itu menumbuhkan motivasi dari anak-anak. Terus juga untuk HP itu anak-anak juga bisa dipakai untuk kita membuatkan game untuk pembelajaran di kelas ya Pak ya. Jadi biar anak-anak itu tumbuh motivasinya untuk mengikuti pelajaran dan bisa fokus ya. Setelah itu juga perlu adanya kekompakan dalam, karena di pelajaran saya itu kan mereka melakukan diskusi. Jadi setiap kelompok itu kan harus saling kerjasama dan butuh kekompakan dari masing-masing kelompok. Setelah itu mereka akan dinilai oleh guru. Mungkin seperti itu Pak. Apakah selama ini Bu Nini belum pernah mencoba banyak aplikasi di internet atau di HP yang bagaimana termasuk menggunakan ada game yang bisa membantu pelajaran Bu Nini? Kayak mungkin yang Bu Nini tahu mungkin apa? Ya. Kemarin itu sudah saya gunakan game yang melalui HP, itu adalah Word World. Ya, Word World itu tadi anak-anak juga lebih antusias untuk mengikutinya, karena di situ kan selain mereka untuk bermain juga sambil belajar gitu. Jadi pertanyaannya cuma juga ada nilainya. Mungkin pertanyaannya kalau matematika itu kan banyak angkanya, jadi kita nggak mau memasukkan ke game Word World-nya kan tidak bisa full di matematikanya saja, hanya selingan-selingan gitu aja. Saya belum mencoba aplikasi yang lain. Apakah kira-kira dari game Wordle tadi bisa dikembangkan lagi untuk ini untuk yang matematika sistem? Ya, bisa. Insya Allah bisa saya lakukan. Saya kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Dari penggunaan game Wordle tadi, apakah ada menurut ini apa persentase perubahan anak-anak dari sebelumnya tidak memperhatikan sekarang jadi lebih memperhatikan, meskipun tadi dengan game 75% anak-anak lebih bersemangat. Lebih bersemangat untuk mengikuti itu tadi permainan game Wordle. Jadi secara tidak langsung kedepannya untuk Bu Nini bagaimana untuk lebih meningkatkan anak-anak dari 75% mungkin hasil Bu Nini berapa persen? Ya paling tidak 90% Pak. Kalau mungkin 100% itu kan terlalu sempurna. Ya 90% itu mungkin saya juga akan menggunakan fasilitas di dalam kelasnya. Mungkin saya menayangkan video pembelajaran dulu di awal untuk anak-anak lebih seperti membuat pertanyaan pemantik mereka biar lebih aktif gitu. Dan menampilkan video-video yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kalau kita kaji hari ini berarti Bu Nini bisa menyimpulkan ya, berarti nanti kedepannya seperti apa atau tindakan Bu Nini selanjutnya untuk mencapai 90% tadi. Baik, saya Pak, terima kasih atas waktunya hari ini sudah membantu saya untuk mengatasi masalah yang ada di kelas saya. Baik, terima kasih Bu Nini. Saya juga berterima kasih Bu Nini bisa bersharing. Jadi saya juga ngajar di TKI tapi beda mapel, jadi otomatis bisa saling bertukar kolaborasi. Jadi ketika melihat dengan angka itu seperti